Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi, kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba, dan lokasinya masih ada di tata surya kita. Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus, dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit Katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu.
Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar. Seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi. Dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet. Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam. Ilmuwan mengklaim wilayah Islandia pernah berada di antara Greenland dan Skandinavia. Luasnya lebih dari 600.000 km persegi, tapi sekarang daratan ini sudah ada di bawah air. Jutaan tahun yang lalu, bentuk bumi masih mirip dengan buletan pizza jumbo dan semua benuanya saling menyatu membentuk Pangaea. Area yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik Utara masih berupa tanah kering 335 sampai 175 juta tahun yang lalu.
Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan geolog telah berasumsi kalau Samudra Atlantik Utara terbentuk saat Pangaea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Gunung berapi yang menjulang di areanya sekarang bisa jadi petunjuk kalau Islandia baru muncul 60 juta tahun yang lalu saat ia memisahkan diri dari pulau lain. Bumi yang mirip bulatan pizza jumbo ini kemudian terbagi menjadi beberapa irisan yang akhirnya membentuk benua yang kita kenal saat ini. Tapi menurut teori ini, pecahnya Pangaea telah menyisakan daratan yang membentang sepanjang 320-an kilometer. Dan baru 10 juta tahun yang lalu, ujung barat dan timurnya tenggelam di bawah air, lalu menyisakan daratan yang kita kenal sebagai Islandia. Saat bergeser, lempeng tektonik saling bergesekan dan akhirnya menghasilkan bentuk lanskap yang kita tahu sampai sekarang. Semua proses ini bisa terjadi karena ada mantel bumi. Teori revolusioner terbaru mengusulkan gagasan yang berseberangan dengan catatan sejarah dan ilmu yang telah lama dipelajari. Para ilmuwan sempat nggak habis pikir dan mulai melontarkan banyak skeptisisme dan kritik. Tapi dengan menganalisa kerak bumi dan dasar laut di bawah Islandia, mereka berasumsi kalau gagasan ini bisa dinalar. Kerak di bawah Islandia ternyata jauh lebih tebal dari wilayah lain pada umumnya. Kerak samudra terbentuk dari batuan cair unik yang jauh lebih padat dari kerak benua. Lapisan bumi paling tipis berada di keraknya dan di situ berlangsung kehidupan. Peran kerak bumi ini sangat penting karena bisa dipakai untuk nyimpen air, tempat untuk numbuhin tanaman pangan, ngumpulin sumber daya alam, dan menghirup oksigen. Kerak ini terbenam di dasar laut tapi berada tepat di atas mantel bumi. Kerak bumi juga terus mengganti lapisannya setelah diproses di dalam mantel lalu kembali ke permukaan lagi. Makanya ketebalan kerak samudra sekitar 40 km sedangkan kerak lain cuma sekitar 8 km. Cukup beralasan sih, karena di situ ada banyak gunung berapi. Survei magnetik di dasar laut menunjukkan lapisan batuan cair ini bermotif garis-garis. Medan gravitasi bumi yang telah mengubah kutubnya selama jutaan tahun juga berperan penting dalam membentuk fondasi lanskap bumi. Tapi bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini masih nihil. Untuk mencari tahu, para ilmuwan terlebih dulu perlu menggali dasar laut di dekat Islandia. Zirkon adalah mineral super keras yang bisa bertahan sampai miliaran tahun meski di kerak bumi terjadi erosi. Dengan menganalisis sampelnya, mereka bisa memperkirakan umur geologis benua agar bisa mencari tahu jenis keraknya. Barangkali kerak samudra yang lebih tebal atau kerak benua yang berupa daratan. Untuk melakukan proyek ini, mereka perlu mengucurkan banyak waktu dan biaya. Ada juga metode lain dengan memakai survei seismik di atas kapal riset untuk mengukur gempa. Atau bisa juga dengan mengebor lubang sedalam puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Tapi metode ini memerlukan lebih banyak biaya daripada menganalisis mineral-mineral zirkon. Sejumlah fosil tumbuhan khas Skandinavia dan Greenland bisa ngebuktiin kalau Islandia pernah berupa daratan luas dan mungkin juga dipenuhi pepohonan. Islandia bukan dataran dingin seperti saat ini, jadi di situ kemungkinan ada hutan. Tapi ilmuwan belum nemu bukti fosil binatang yang sama dari kedua wilayah tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin kita perlu nunggu. Teori tersebut juga mengulik lebih dalam lagi. Katanya dulu juga pernah ada Islandia Raya. Islandia, Irlandia, Inggris, Skandinavia, dan Greenland menempati satu benua mikro. Wah, tempat ini cocok banget deh dijadiin sebagai destinasi wisata dan arena main ski. Kanada dan Islandia Raya bisa terhubung melalui samudra dengan jalur kereta. Lama-lama, perekonomian di situ bisa makin maju dan dengan luas sekitar 103.000 km persegi, Islandia termasuk sudah cukup besar. Dan seandainya Islandia Raya ada di zaman now, rupa benua Eropa akan sangat berlainan. Sejumlah teori lain yang berseliweran juga ngebahas soal benua mikro yang mungkin ada di seluruh dunia. Para ahli masih meragukan adanya benua Islandia ini, tapi kalau semua metode penelitiannya dilakukan dengan benar, teorinya bisa mengungkap sejarah Islandia dan Samudra Atlantik Utara. Dan ini bisa menjadi awal dari proses ditemukannya benua lain yang tenggelam. Teori lain juga menyebutkan kalau Selandia Baru merupakan puncak dari sub-benua yang telah hilang. Ukurannya bahkan lebih besar dari Islandia dan dinamakan sebagai Zealandia. Penelitian menunjukkan Selandia Baru memisahkan diri dari super benua Gondwana antara 79 sampai 83 juta tahun yang lalu. Ilmuwan mengklaim benua ini paling tipis dan paling muda di antara semua benua yang ditemukan di bawah laut.
Craton adalah inti batuan yang berfungsi sebagai fondasi utama di kebanyakan benua. Umurnya minimal 1 miliar tahun, tapi kerak benua yang menyusun Zealandia cuma berumur setengahnya sehingga masih tergolong cukup muda. Dengan kata lain, sebagian Cratonnya telah hilang meskipun ada sedikit sisa batuan tua dan bagian mantel bumi. Diperkirakan umurnya 2,7 miliar tahun. Setelah meneliti kristal zirkon di Selandia Baru, para ahli memperkirakan umurnya 1,3 miliar tahun, sedangkan benua lain lebih dari 3 miliar tahun. Para ahli telah mempelajari komposisi batuan dasar laut di sekitar Selandia Baru. Batuan ini terdiri dari silika dan granit yang juga ditemukan di kerak benua. Batuan dasar lautnya kaya akan magnesium, lebih tebal, dan lebih tinggi dari kerak laut biasa di sekitarnya. Dalam beberapa penelitian, mereka mengumpulkan data magnetik dan topografi untuk mencari tahu keterkaitan antara Laut Tasman dengan Laut Koral di wilayah cekungan Keto. Cekungan sempit ini berada di antara Zealandia dan Australia. Data satelit melacak gangguan kecil pada gravitasi bumi untuk memetakan kerak dasar laut di sekitar area tersebut. Mereka bisa melihat jelas daratan yang membentuk Zealandia hampir seukuran Australia. Meskipun sudah terdeteksi, tanda-tanda ini nggak bisa jadi bukti. Mungkin ada banyak benua mikro yang memisahkan diri saat Australia lepas dari Gondwana. Saat itu, superbenuanya terdiri atas Amerika Selatan, Antartika, Australia, Zealandia, Arab, dan subbenua India. Selandia Baru bukan negara paling besar di dunia, tapi kalau teorinya benar, maka ukuran Zealandia kurang lebih 6 kalinya Selandia Baru. Mauritius termasuk pulau muda yang umurnya baru jutaan tahun. Terletak sekitar 1.900 km di lepas pantai Afrika, pulau ini diyakini mulai muncul 9 juta tahun yang lalu. Gunung berapi bawah laut di area ini memuntahkan banyak sekali lava hingga membentuk daratan. Tapi para ahli juga nemu batuan zirkon yang umurnya lebih dari 3 miliar tahun. Mungkin itu bagian dari benua Maurisia yang telah tenggelam yang ukurannya 1/4 kalinya Madagaskar. Zirkon yang mereka temukan nggak tertanam di atas pasir, tapi di batuan padat. Sebagian orang bisa aja berkilah kalau batuan itu cuma terdampar di pantai. Sebagian ahli juga masih belum yakin. Menurut mereka, temuan batuan khas yang terbawa oleh letusan bisa mempengaruhi komunitas ilmiah agar percaya pada teori ini. Tapi seperti Islandia yang bisa menjadi bagian dari Islandia Raya, Maurisia juga pernah dinamakan sebagai Rodinia yang terdiri dari India dan Madagaskar. Menurut teorinya, Maurisia tertutup oleh air saat India melepaskan diri dari Madagaskar sekitar 85 juta tahun lalu. Kamu pasti pernah dengar cerita soal Atlantis kan? Itu loh, peradaban yang hilang karena tenggelam di perairan lepas pantai Yunani kuno. Sebetulnya sih cuma mitos, tapi mungkin para ilmuwan sudah menemukan kota yang hilang ini. Entahlah, yang jelas mereka telah menemukan benua yang hilang. Bentar-bentar. Kaos kaki, kunci, dan kelerengku memang pernah hilang. Tapi bisa-bisanya sih benua sampai hilang? Duh, ceroboh banget. Kalau begitu, kita tanyakan saja ke bumi kita. Greater Adria hilang antara 100 sampai 120 juta tahun lalu. Loh, bagaimana bisa? Memangnya hilang kemana sih? Nah, yuk kita analogikan seperti ular yang bergerak melalui batu atau memasuki lubang. Benua yang hilang ini memang sulit dibayangkan, sesulit mencari ular yang seketika lenyap dari pandanganmu, padahal kamu penasaran. Kebanyakan ular tidak meninggalkan jejak. Kalau 100 juta tahun lalu kamu belum ada, dan aku juga belum lahir kok. Kemudian bisa melihat ular yang melata di bawah batu, kamu tak akan tahu kejadiannya. Begitupun para ilmuwan, mereka tak akan bisa menemukan Adria kalau tidak meneliti jejak yang tertinggal. Dalam hal ini, pegunungan. Misalnya saja, ular yang sedang kabur itu bergerak ke bawah batu. Sudah lama sekali kulitnya tidak berganti. Nah, kulit lamanya terkelupas lalu menumpuk di celah kecil di antara batu dan tanah. Begitupun Greater Adria. Saat memisahkan diri dari daratan raksasa Gondwana, bongkahan seukuran Greenland ini bergerak ke utara. Oke, nanti kita bahas Gondwana lebih lanjut ya. Nah, saat akhirnya menabrak Eropa, Greater Adria menghujam ke bawah sehingga titik temu kedua benua ini terlipat dan tertekuk. Selama bertahun-tahun, prosesnya terus berlanjut dan lipatannya terus membesar. Kemudian, benua ini meninggalkan jejak yang sangat jelas dan terkenal itu. Wah, jadi pengen main ski di lapisan esnya deh.
Kita beralih ke pegunungan Apennini dan Alpenswiss. Profesor Dewey van Hinsbergen punya analoginya sendiri. Sang geolog memimpin tim peneliti yang punya peran penting atas penemuan besar ini pada bulan September 2019 lalu. Dia mengaitkan gerakan melipat ini seperti memasukkan tangan ke celah lengan baju yang sempit. Karena lenganmu tidak muat, bajumu jadi berlekuk. Lekukan ini seperti pegunungan. Kamu pasti penasaran kan? Apa pegunungan lain juga punya asal-usul yang sama? Ya, sama saja. Oke, kamu pernah mengumpulkan pasir dengan tanganmu sendiri? Tanganmu itu seperti daratan yang bergeser dan puncak pasir yang kamu bentuk merupakan miniatur pegunungan. Kulit ular, lengan baju, dan pasir. Intinya, pegunungan tetap berada di posisinya saat pecahan benua saling menabrak dan bertumpuk. Tapi bagaimana dengan benua yang hilang karena bergerak menjauh? Apa yang terjadi pada Greater Adria? Seperti ular yang bersembunyi di bawah tanah, Adria juga terus meluncur ke bawah permukaan tanah. Dr. van Hinsbergen memperkirakan benua ini mungkin sedang berada di bawah Eropa Selatan sedalam sekitar 1448 km. Tapi kalau lokasinya ada di darat maupun di bawah laut, apa Greater Adria masih bisa disebut benua? Apakah ular masih termasuk ular saat berada di bawah tanah? Tentu saja masih. Bahkan ada kok benua yang sebagian besar areanya di bawah air dan tetap ada sampai sekarang. Pernah dengar Selandia? Benua ini juga dikenal sebagai benua Selandia Baru atau Tasmantis. Rupanya sangat mirip dengan kepulauan dengan gugusan pulaunya. Tapi, dari atas permukaan air akan terlihat sebagai satu benua dari daratan yang tenggelam. Puncak gunungnya juga menyembul ke permukaan. Puncak inilah yang kita lihat sebagai pulau. Selandia termasuk mikrobenua yang kemudian memunculkan pertanyaan menggelitik. Benua itu apa sih? Sampai saat ini masih menjadi perdebatan, bahkan kita masih memperselisihkan jumlahnya. Belum termasuk mikrobenua dan benua yang hilang. Umumnya, benua merupakan daratan yang luas. Menurut standar Amerika Serikat, ada 7 benua: Afrika, Antartika, Asia, Australia atau Oseania, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tapi, orang Eropa menggabungkan Eropa dan Asia menjadi Eurasia. Jadi mereka cuma mempelajari 6 benua. Orang Amerika Selatan juga mengenal 6 benua, tapi mereka tetap memisahkan Eropa dan Asia dan menggabungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lebih anehnya lagi, rupanya kita sepakat untuk menggolongkan Australia sebagai benua, sedangkan Greenland bukan. Gelarnya cuma sebagai pulau terbesar di dunia. Kasian ya. Nah, sebenarnya hal ini berkaitan dengan lempeng tektonik di bawah benua. Tapi video kali ini tidak akan membahas topik ini. Jadi, dari mana asal benua ini? Saat melihat globe atau peta, kamu akan mengamati 2 daratan besar di sekitar Samudra Atlantik. Amerika Utara dan Selatan ada di salah satu sisinya, lalu Eropa dan Afrika di sisi satunya. Seperti potongan gambar yang bisa disatukan sehingga membentuk daratan yang lebih besar. Daratan besar ini dinamakan Pangaea. Para ilmuwan menganggap Pangaea sebagai super benua kalau memang ada, tapi pecah 175 juta tahun lalu. Bentuknya tidak menjadi 2 gambar besar di sebelah kiri dan kanan seperti sekarang ini, mungkin terpecah secara horizontal, meninggalkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia yang tetap menyatu di sebelah utara. Kita mengenalnya sebagai Laurasia. Sedangkan Amerika Selatan menempel dengan Afrika, Antartika, dan Australia di daratan yang disebut Gondwana. Dari sinilah nantinya Greater Adria terpecah. Jadi, kalau kamu mengumpulkan semua daratan di planet kita yang berupa benua, mikrobenua, pulau, dan kepulauan, lalu menyatukannya, apakah akan terbentuk sebongkah daratan yang bernama Pangaea? Tidak. Jangan lupa juga bagian benua yang ada di bawah air, seperti daratan yang menghubungkan kepulauan, sekaligus daratan yang hilang seiring waktu. Oh ya, ada benua lain selain Adria loh. Setelah mencari-cari, akhirnya para ilmuwan menemukannya. Salah satunya yaitu Rio Grande Rise. Dataran pegunungan bawah laut ini dijuluki sebagai Atlantisnya Brazil. Kalau Greater Adria berada di antara Afrika Utara dan Eurasia Selatan. Tepatnya di sekitar Laut Mediterania. Sementara di Mediterania juga terdapat Yunani dan Athena. Jadi, Greater Adria pasti Atlantis kan? Meragukan sih, para ahli sejarah menganggap Plato telah mengarang-arang cerita soal Atlantis. Tapi, memangnya benar-benar ada?
Ya, kalau kamu percaya dengan cerita dewa-dewi Yunani yang menghukum peradaban ini karena memulai pertarungan dengan Athena sih. Tapi teori yang lebih ilmiah mengemukakan Atlantis cuma kebanjiran. Atau mungkin cuma salah satu pulau yang terpisah lalu tetap di tempat saat Greater Adria tenggelam ke dasar Eropa. Jangan kecewa loh mendengar fakta ini, Adria bukan Atlantis kok. Gaya tektonik terus mendorong Greater Adria ke bawah Eropa lebih dari 100 juta tahun lalu, atau sekitar 80 juta tahun sebelum manusia muncul di bumi. Saat itu, tentu belum ada peperangan dengan Athena atau konflik lainnya. Bisa kamu amati kan, semua benua di dunia ini seperti potongan puzzle yang membentuk Pangaea. Dr. Van Hinsbergen dan timnya telah mencurahkan waktu selama 10 tahun terakhir ini untuk mencoba menggabungkan potongan tersebut. Proses ini pasti sangat sulit kalau potongannya banyak yang hilang. Adria, aku bisa melihatmu loh. Tapi mereka punya peralatan canggih untuk melacak jejak magnetik yang terkandung dalam mineral batuan. Semua batu dan gunung punya semacam pengidentifikasi yang menjelaskan waktu dan tempat pembentukannya. Penentunya, kutub magnet bumi. Kita tahulah ya, kutub magnet terus mengalami perubahan. Fenomena ini dinamakan pembalikan geomagnetik. Intinya, daya tarik suatu endapan dan mineral punya fungsi seperti peta dan kalender. Dari sinilah mereka mengetahui asal-muasal Adria, lokasi hilangnya, serta objek-objek yang telah berbenturan dengannya. Dengan meneliti daya tarik sampel ini, mereka juga mendapatkan detail menarik. Greater Adria berputar-putar dalam perjalanannya hingga akhirnya menabrak Eropa. Wah, benua ini seolah begitu bersemangat menari-nari menuju ke utara, lalu terhenti oleh penghalang yang kita kenal sebagai Eropa. Pasti bisa nih jadi dongeng pengantar tidur yang seru. Nah, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kalau Greater Adria tenggelam ke bawah Eropa, apa akan bisa muncul lagi? Ya bisa saja. Benua terus mengalami pergeseran dan sampai sekarang masih bergerak. Tapi gerakannya sangat lambat. Kamu mau mengeceknya 100 juta tahun lagi? Biar kita bisa tahu jumlah benua yang dipelajari murid-murid SD di masa depan kan? Itu pun kalau kita masih ada di bumi ini. Gravitasi, kamu kejam dan sebagainya. Itu yang kupikirkan saat tersandung batu dan jatuh tengkurap. Tentu saja aku tidak ceroboh. Intinya, gravitasi itu konstan kan? Sesuatu tak tergoyahkan yang selalu bisa kita andalkan di dunia yang terus berubah ini. Tidak seperti, kamu tahulah, cinta. Aku merasa romantis, maaf. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa itu tidak sejujur dan sepolos yang kamu kira? Ada tempat di planet kita yang gravitasinya menggila. Itu sebabnya kamu klik di sini. Jadi, lihatlah. Bukit Magnet di Leh, India. Ada bentangan jalan di India yang menarik turis dari seluruh dunia. Dari pemandangan sekitarnya, memang tidak ada yang berbeda. Kamu bisa dengan mudah melewatinya tanpa menyadarinya, jika bukan untuk satu hal yang sangat aneh dan agak menyeramkan. Kalau kamu menghentikan mobil di Bukit Magnet saat menaiki bukit dan memasukkannya ke gigi netral, mobil akan mulai naik ke atas. Pada akhirnya, mencapai kecepatan sampai 20 km per jam. Konon, ada semacam gaya magnet yang menarik mobil ke atas bukit, sesuai dengan namanya. Selain itu, ketinggian pesawat pun dikatakan naik di atas tempat ini. Namun, orang skeptis memiliki penjelasan lain. Letak tanahnya menciptakan ilusi naik, padahal sebenarnya kamu sedang menuruni bukit, dan sebaliknya. Apapun kebenarannya, aku ingin melihatnya sendiri. Kamu mau? Tulis di kolom komentar. Hutan bengkok Polandia. Dekat desa Nowe Czarnowo ada sebuah hutan. Di kedalamannya, kamu bisa menemukan pohon pinus yang terlihat aneh. Ditanam pada tahun 1930-an, ada 400 pohon yang bengkok tajam ke arah utara hampir di bagian akar, lalu tumbuh ke atas dalam bentuk setengah lingkaran. Meskipun ilmuwan memiliki teori berbeda tentang pertumbuhan aneh pepohonan itu, tidak ada yang bisa mengatakan pasti apa yang membuat pepohonan itu terlihat seperti itu. Ada yang bilang manusia pelakunya, yang lain percaya anomali gravitasi mendorong pepohonan ini. Namun, masalah dengan versi ini adalah itu pasti sudah bertahun-tahun ada di sana, tapi hanya memengaruhi pepohonan. Masih belum ada penjelasan pasti soal itu. Jadi, entahlah. Air terjun Kepulauan Faroe. Pernah dengar air terjun bergerak terbalik? Kamu bisa melihat air terjun itu di Kepulauan Faroe setengah jalan dari Islandia ke Skotlandia.
Tapi jika kamu berharap aku menceritakan kisah yang sulit dipercaya tentang kekuatan misterius yang mendorong air ke atas, maaf, nggak ada hal seperti itu. Namun kebenarannya cukup mencengangkan. Angin di tempat ini sangat kuat sampai mengangkat air dan melemparnya kembali ke atas. Kurasa angin seperti ini yang membuat Mary Poppins terbang dengan payungnya. Mungkin. Faktanya air terjun ini tidak unik. Ada beberapa tempat lain di bumi yang anginnya menciptakan ilusi anti-gravitasi. Misalnya, ada sungai Kinder di Inggris yang air terjunnya terus menghadapi angin. Anginnya sangat kuat sampai setengah air di air terjun tampak hanya terbang tanpa pernah menyentuh dasar sungai. Bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat. Jika kamu pernah naik ke atas bendungan yang tingginya kira-kira 221 meter, kamu bisa mencoba trik kecil. Ambil botol air dan tuangkan di atas tepiannya. Kamu akan melihat airnya mengalir ke atas, bukan tumpah ke bawah. Sekali lagi, ini bukan sihir atau fenomena tidak wajar. Angin di sini hanya terlalu kencang sehingga air tidak bisa jatuh, seperti yang terjadi dengan air terjun di Kepulauan Faroe. Namun, di sini kelihatan lebih keren karena kamu bisa melakukannya sendiri. Jalan Dokkaebi, Korea Selatan. Satu lagi anomali gravitasi yang berada di jalan. Warga pernah menemukan kalau kamu menaruh kaleng atau botol kosong di jalan, benda itu akan langsung berguling ke atas bukit. Tapi tidak seperti tempat-tempat seperti ini di dunia, Jalan Dokkaebi tidak hanya menciptakan ilusi. Saat kamu menuruni lerengnya, kamu tidak merasa seperti naik. Semuanya cukup normal. Tapi begitu kamu meletakkan benda yang bisa berguling, benda itu akan berguling ke arah berlawanan dari yang seharusnya. Pihak berwenang setempat langsung mendapat ide dan memasang pelang yang mengarahkan turis yang penasaran ke jalan misterius ini. Batu emas Burma. Kalau kamu kebetulan ada di Burma, sekarang juga disebut Myanmar, pastikan untuk mengunjungi situs terkenal ini. Sebuah batu yang dilapisi daun emas berada di tepi tebing dan sebuah pagoda kecil dibangun di atasnya. Batu ini mengesankan karena hanya ditopang sedikit tepian tebing. Bahkan batu ini terlihat akan jatuh tak lama lagi. Tapi batu ini sudah berada di sana selama berabad-abad. Selain itu, pagoda itu juga tidak dibangun baru-baru ini. Jadi, itu pemandangan yang cukup unik untuk dilihat. Batu itu seperti mengatakan, gravitasi? Aku nggak peduli soal itu. Konon, batu itu bertahan di sana karena ditopang oleh sehelai rambut Buddha. Entahlah, tapi kamu bisa memeriksa batu itu sendiri dan melihat bahwa itu tidak ditempel pada tebing oleh sesuatu. Namun, batu ini tidak bergeser selama 2.500 tahun. Pasti ada sesuatu di sini kan? Batu da Vasco, Argentina. Jika ada sesuatu yang menunjukkan aku melawan gravitasi, itu adalah batu da Vasco. Batu seberat 300 ton ini berada di tepi tebing dan bergoyang sedikit karena angin. Orang-orang bahkan memeriksanya dengan menaruh botol kaca di bawah salah satu tepiannya. Gelas itu pecah karena gerakan batu. Sayangnya, sekarang kamu tidak bisa melihat keajaiban alam ini karena ini terjadi seabad lalu. Pada tahun 1912, batu ini tiba-tiba jatuh dari tempatnya bertengger selama ratusan tahun. Orang-orang di dekat kota Tandil sangat sedih dengan peristiwa ini. Hingga 95 tahun kemudian, pada tahun 2007, mereka memutuskan mengembalikan batu itu. Enggak benar-benar menyatukannya lagi sih. Mereka membuat replika batu itu dari plastik dan meletakkannya di tempat sama dan bahkan dalam posisi sama. Jadi, bahkan sekarang, kalau datang ke Tandil, kamu bisa melihat batu terkenal ini. Tentu saja, sekarang lebih seperti simbol karena batu ini sudah tidak goyah dan beratnya hanya 9 ton, tapi tetap langsung dikenali. Menara Setan di Wyoming, Amerika Serikat. Ingat tempat ini dari film Close Encounters of the Third Kind? Kalau tidak, coba tonton deh. Tapi jangan sekarang. Tempat ini tidak membuatmu merasa seperti melihat sihir dan tidak benar-benar mengecoh gravitasi tepat di depan matamu. Kedengaran membosankan dibandingkan dengan situs lain di daftar ini kan? Tapi fitur mencengangkan dari Menara Setan ini adalah ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa muncul. Ini adalah formasi batu setinggi 265 meter dengan dinding yang sangat curam yang bisa dibilang vertikal. Tapi itu bahkan bukan hal utamanya. Batuan ini muncul begitu saja di tengah-tengah dataran Wyoming yang tak memiliki batu seperti itu berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana bisa lanskap rata seperti itu tiba-tiba melahirkan sesuatu yang sangat tinggi? Ada banyak teori, tapi belum ada jawaban. Teoriku, mungkin disinilah bumi memiliki pusar raksasa yang keluar. Ya sudah,
Coba, teorimu apa? Oregon Vortex, Amerika Serikat. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, membuat takjub pengunjungnya dengan efek anti-gravitasi. Kamu tidak bisa berdiri tegak di sana, selalu miring ke samping dan harus memegang sesuatu agar seimbang. Bola berguling ke atas, dan ada juga sapu yang berdiri di tempat kamu menyimpannya. Tidak seperti benda-benda lain di gubuk itu. Suku asli Amerika setempat menyebut tempat ini tanah terlarang. Bahkan sebelum rumah itu dibangun di sana, dan mereka tidak mau mendekatinya. Namun, pemilik gubuk itu memutuskan untuk menjadikannya daya tarik, dan mereka berhasil. Mereka menciptakan suasana misteri di seluruh tempat dan menyebarkan kabar tentang itu di koran, lalu di internet, dan ini dia, anomali sempurna selesai. Faktanya, ini hanya rasa ingin tahu, ilusi optis buatan manusia yang mengecoh mata dan indera lain. Teluk Hudson, Kanada. Oke, kita sudah membahas tentang beberapa hal ambigu, tapi sekarang waktunya untuk membahas hal serius, anomali Teluk Hudson. Ini mungkin satu-satunya tempat di dunia dengan gravitasi yang lebih rendah dari tempat lain di bumi. Bahkan, orang skeptis tidak bisa meremehkannya karena perbedaannya telah diukur dengan alat yang presisi. Jadi, artinya gravitasi di sini serendah di bulan? Sayangnya, atau untungnya, aku belum tahu. Perbedaannya amat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1/200%. Kamu tidak akan bisa merasakannya meski sudah berusaha keras, tapi itu masih ada. Ilmuwan berkata, anomali ini ada karena lapisan es yang menutupi area itu sekitar 10.000 tahun lalu. Itu sangat menekan batu sampai belum pulih benar sehingga menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Namun nantinya, gravitasi akan kembali normal di area ini. Kalau begitu, aku tidak bisa melakukan moonwalk. Meteorit besar memasuki atmosfer kita, menyebabkan bencana dahsyat. Segala bentuk kehidupan di bumi sirna. Gelombang api raksasa mengitari planet ini beberapa kali sampai hanya tersisa abu dan debu dari lanskap yang hijau itu. Tapi sekali lagi ada pilihan lain untuk masa depan planet kita. Matahari bisa menelannya. Tunggu, kamu siapa? Dalam evolusinya, bintang kita akan terus berkembang. Ini suara satunya dari mana sih? Hingga akhirnya membesar dan menelan planet kita bahkan tanpa sadar. Hey bro, ini videoku. Enak aja. Oke, nggak apa-apa, kali ini boleh deh berdua. Tapi jangan kejauhan ke masa depan dulu. Oke deh, aku nurut. Gimana kalau kita bahas bumi sebentar lagi bakal punya cincin? Kayak Saturnus? Mirip sih, cincin Saturnus kan terbuat dari debu dan es. Iya, katanya sih gitu. Ribuan tahun lalu, kejadian super misterius terjadi di orbit Saturnus. Gravitasi planet ini menghancurkan salah satu satelitnya. Ya, Saturnus itu raksasa gas. Bobotnya 95 kali lebih berat dibanding bumi. Jadi gravitasinya lebih kuat. Saturnus menarik bulan kecil dari orbitnya ke permukaannya. Terus, bulan kecil itu hancur dari dalam akibat gaya pasang surut, kayak yang ada di antara bumi dan bulan. Banyak fragmen besar terjebak di orbit Saturnus. Menurut sebagian ilmuwan, ada tabrakan antara dua bulan di sana. Keduanya saling menabrak kayak bola biliar. Hasilnya, kedua objek kosmik ini berubah jadi puing-puing dan balok-balok es. Mau yang manapun prosesnya, puing-puing ini mulai mengitari Saturnus. Semuanya bertabrakan satu sama lain dan berubah jadi batu yang lebih kecil. Agak mirip blender kosmik gitu. Bebatuan ini secara bertahap terkikis jadi debu, dan balok es besar berubah jadi kristal kecil-kecil. Rata-rata rasio objek di sana dengan cincin ini sama kayak kuku manusia dengan bus sekolah. Dan sebentar lagi, cincin yang sama bakalan muncul di sekitar bumi. Tapi gimana caranya? Kita memang punya bulan sih, tapi kayaknya bulan gak bakal hancur dalam waktu dekat. Selain itu, kita gak punya bulan lain yang bisa menciptakan tabrakan yang sama di orbit kita. Sampah antariksa jawabannya, ada banyak banget loh. Kita mulai meluncurkan pesawat antariksa ke orbit bumi sejak tahun 1957 dan hampir selalu mengikuti skenario yang sama. Ah, ya. Roket terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pendorong alias booster yang kadang jumlahnya lebih dari satu. Terus ada booster kedua, lalu ada kargo yang berada di dalam kapsul di ujung roket. Booster mempercepat roket hampir ke orbit dan kemudian melepaskan diri. Lalu booster kedua menyalakan mesin dan naik lebih tinggi supaya kargo sampai ke orbit. Kemudian booster keduanya juga dilepas. Baru kapsul kargo melepaskan satelit atau probe antariksa ke luar angkasa. Ya, booster pertama dan kedua roket dan kapsul kargonya itu memang sekali pakai.
Artinya semuanya tinggal di orbit bumi. Seiring waktu, planet kita menarik semua ini. Terus semuanya masuk ke atmosfer dan terbakar karena bergesekan dengan udara. Tapi banyak objek terus mengitari planet kita selama beberapa dekade. Tahun 2021, ada sekitar 170 juta sampah antariksa di orbit kita. Ini adalah bagian-bagian dari pesawat antariksa. Misalnya, baut yang digunakan untuk melepas booster roket. Ada juga satelit buatan usang atau yang masih beroperasi, pesawat antariksa yang masih berfungsi, dan puing-puing dari tabrakan yang pernah terjadi. Oh, aku pernah dengar juga tuh. Tahun 2009 ada 2 satelit yang tabrakan. Keduanya hancur dan pecah, jadi sekitar 600 puing beragam ukuran. Ya, dan fragmen logam tajam ini terbang di orbitnya dengan kecepatan 10 km per detik. Bisa berangkat dari New York ke London dalam waktu kurang dari 10 menit tuh. Ya, itu sama kayak kecepatan terbang roket kita, atau sekitar 45 kali lipat lebih cepat dibanding pesawat komersial. Nah, fragmen-fragmen ini punya banyak energi. Pas tabrakan semuanya hancur dan jadi lebih kecil. Sama kayak puing-puing bulan di sekitar Saturnus. Bener banget. Tapi puing-puing logam yang mengorbit lebih cepat dibanding kecepatan suara bisa ngerusak pesawat antariksa kita kan? Ya, Stasiun Luar Angkasa Internasional pernah nyalain mesin demi menghindari tabrakan dengan kumpulan sampah antariksa. Pecahan logam tajam bisa merusak lambung stasiun, bahkan bisa sampai bolong loh. Kalau ini terjadi, ISS yang harganya sekitar 2 kuadriliun pasti hancur. Jadi kalau kita terus buang sampah ke orbit, planet kita bisa beneran punya cincin nih. Dan cincin ini mungkin bakalan kelihatan pas siang. Cincin ini bakal mantulin sinar matahari, sama kayak bulan. Dan kalau nengok keluar jendela, kita bisa ngelihat garis indah yang tertutup oleh bayangan bumi. Keren banget ya. Mau lihat pemandangan yang lebih unik? Bayangin ukuran matahari kita meningkat 10 kali lipat. Dan proses itu lagi terjadi sekarang. Bintang kita adalah ketel raksasa yang membakar hidrogen. Matahari terus memanas, dan setiap 1 miliar tahun, matahari 10% makin cerah dan menghasilkan lebih banyak panas. Matahari bakalan bikin bumi makin panas, dan akhirnya samudra dan lautan di bumi bakal menguap. Awan tebal akan menutupi langit kita, bikin bumi jadi kayak rumah kaca raksasa. Rumah kita ini bakal jadi kayak Venus. Kayaknya manusia nggak mungkin bisa hidup di bumi lagi. Terus gimana dong? Kita bakal angkut semua manusia dan hewan pakai pesawat antariksa buat pindah ke Mars. Nantinya, suhu hangat matahari di sana bakalan pas. Air dan karbon dioksida di dalam Mars bakal mulai menguap dan menciptakan atmosfer. Ini bakal bikin efek rumah kaca dan bikin planet ini cukup hangat jadi kita bisa jalan-jalan bebas pakai celana pendek. Kemudian dari permukaan Mars kita bakal ngelihat bumi berubah jadi batu nggak bernyawa dengan awan asam mirip Venus. Yup. Tapi sekitar 7 miliar tahun lagi, matahari bakalan lebih berkembang dan jadi raksasa merah. Di fase ini, ukurannya bakal jadi 256 kali lebih luas dibanding sekarang. Jadi matahari bakalan nelan Merkurius dan Venus seutuhnya, sementara ujungnya pas di orbit bumi. Jadi planet kita bakal tenggelam ke dalam plasma panas di permukaan matahari? Bisa jadi, tapi kalau bintang menghabiskan banyak bahan bakarnya, beratnya berkurang. Jadi, medan gravitasi matahari juga bakal melemah. Planet-planet di tata surya pun nggak akan sedekat itu lagi. Mungkin orbit planet kita jadi lebih luas dan bumi bakal jadi planet yang paling dekat ke matahari. Sebagian ilmuwan yakin pada saat itu bulan Saturnus Titan bakal cocok jadi rumah baru buat umat manusia. Kemudian matahari bakal mulai melepas lapisan atasnya, jadi massa dan gravitasinya menurun drastis. Dampaknya tata surya bakalan jadi kacau. Beberapa planet bakal saling tabrakan. Yang lain mungkin terbang jauh ke angkasa luar yang gelap. Udah kayak biliar kosmik. Bener banget. Dan tahap akhir dari kehidupan matahari adalah katai putih. Terus, bintang kita bakal jadi syukuran bumi. Planet-planet yang selamat nggak akan dapat panas yang cukup dari katai putih ini. Dan cahayanya perlahan memudar selama miliaran dan triliunan tahun. Tantangan lain yang menanti bumi di masa depan yang jauh berskala galaksi loh. Tabrakan Bima Sakti dan Andromeda. Bener, sekarang ini galaksi Andromeda bergerak menuju kita dengan kecepatan 100 km per detik. Dengan kecepatan ini kita bisa mengitari bumi cuma dalam 6 menit. Nah, kita udah bisa nih ngelihat bintang-bintang dan gas dari galaksi Andromeda di langit malam dengan mata telanjang yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dan 4 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini bakalan mulai nyatu. Belum ada yang tahu pasti gimana nasib bumi pada saat itu. Kalau bintang dan nebula dari dua galaksi bertabrakan, semuanya pasti kacau. Terus ledakan supernova bakal terjadi di mana-mana. Mirip kembang api. Tapi kemungkinan besar ini nggak akan terjadi.
Kepadatan bintang dan objek antariksa yang ada di dalam galaksi rendah banget, sementara jarak di antara keduanya super jauh. Ibaratnya kayak kamu ambil segenggam pasir terus kamu sebarkan ke seluruh bumi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah pas kedua galaksi ini tabrakan, gak akan ada air cair di permukaan bumi yang panas, yang berarti akhir bagi seluruh kehidupan. Para ilmuwan meyakini ini bisa terjadi dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi. Kejadian ini berlokasi di Islandia pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 20:45. Sekitar 30 km ke barat daya ibu kota, magma tiba-tiba keluar menembus permukaan dari bawah tanah. Air mancur lava membara pun menyinari langit malam. Gunung berapi di lembah ini akhirnya terbangun setelah tidur nyenyak hampir selama 800 tahun. Gunung berapi terbagi menjadi 3 kategori: aktif, dorman, dan punah. Sekitar 1.900 gunung berapi di seluruh dunia dianggap aktif. Berarti gunung-gunung ini pernah meletus baru-baru ini dan kemungkinan akan meletus lagi dalam waktu yang relatif dekat. Gunung berapi dorman sudah lama tidak meletus, tapi masih bisa meletus di masa depan. Bisa dibilang, gunung seperti ini sedang tertidur. Sementara yang punah, gunung berapi seperti ini tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam lebih dari 1 juta tahun. Letusan di Islandia tidak super besar, dan ini semua terjadi 10 km dari kota terdekat, jadi tidak memakan korban. Banyak orang bahkan datang melihat dari dekat, sementara pengunjung pemberani mencoba menggoreng telur dan daging di atas lava. Hati-hati, jangan sampai sarapanmu gosong. Suhu lava bisa sampai lebih dari 1250 derajat Celcius. Lava membakar apapun yang ada di hadapannya. Namun, lava juga menghasilkan tanah paling subur untuk pertanian. Awalnya, letusan ini mengeluarkan jumlah lava yang relatif kecil. Tapi rupanya terus menyebar melintasi lembah ke arah sebaliknya, membentuk semacam perisai yang terus membesar. Kita tak pernah bisa memprediksi secara pasti seberapa cepat aliran lava yang keluar sampai kita benar-benar di depannya. Semua tergantung pada tingkat kekentalannya dan seberapa curam kemiringan gunungnya. Lava dapat mengalir perlahan, sekitar 6 meter per menit, sedikit di bawah rata-rata kecepatan berjalan manusia. Tapi, juga bisa mengalir secepat 50 km per jam. Orang tercepat di bumi pun tidak bisa kabur darinya. Tapi, lava bahkan bukan aspek paling berbahaya dari gunung berapi, melainkan gas beracun yang dimuntahkan bersama letusan. Gas ini menyebar lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan aliran lava. Untungnya, dalam kasus Islandia, angin meniupkan gas ini menjauh dari area perumahan. Para ilmuwan tidak terkejut melihat gunung berapi ini meletus. Mereka tahu itu akan terjadi. Gempa bumi yang kian kuat telah mengguncang daerah ini selama 15 bulan terakhir. Ada 50.000 gempa bumi hanya dalam 3 minggu menjelang letusan, alias 100 gempa per jam. Gunung berapi itu telah aktif sejak Maret dan para ahli geologi mengatakan ini bisa berubah menjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan berdekade-dekade letusan konstan di area tersebut. Gunung Shasta termasuk dalam 5 gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, sehingga para ahli geologi terus mengawasinya. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 1250. Kamu pasti belum lahir saat itu. Gunung berapi ini meletus setiap 600 hingga 800 tahun sekali, yang artinya kalau dihitung, jatuh temponya dekat-dekat sekarang ini. Sekitar 1 jam dari Portland, Oregon, terdapat gunung berapi aktif yang terakhir meletus pada abad ke-19. Saat meledak terakhir kali, para ilmuwan berpikir gunung itu akan menghasilkan jumlah abu dan debu yang lebih besar. Keduanya dapat menyebabkan listrik padam dan membuat air di sana tidak aman untuk diminum. Tapi, para ahli terus memperhatikan Gunung Hood agar mereka dapat memberikan peringatan dini, sehingga warga bisa bereaksi tepat waktu. Kilauea adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Gunung ini sudah meletus terus-menerus sejak tahun 1983, menjadikannya salah satu letusan terpanjang yang dikenal di bumi. Ini gunung berapi termuda di Hawaii. Gunung berapi dapat memakan waktu ribuan tahun untuk terbentuk, tapi beberapa gunung dapat muncul seketika dalam semalam.
Gunung berapi di Meksiko seketika meletus di dataran terbuka pada tahun 1943 dan mulai tumbuh dari sana. Dalam setahun, tingginya mencapai 450 meter. Saat letusan akhirnya berhenti, 9 tahun kemudian, tinggi gunung ini mencapai lebih dari 2.800 meter. Gunung Fuji adalah simbol populer Jepang. Gunung Fuji terakhir meletus pada 1707 dan itu mengirim semburan batu yang terbawa sampai 100 km jauhnya. Jika letusan serupa terjadi hari ini, Tokyo akan menjadi korbannya. Gunung Fuji terletak tepat di atas cincin api, wilayah berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik yang dipenuhi gunung berapi aktif dan gempa bumi. Jarak dari satu ujung ke ujung satunya hampir mencapai 40.000 km. Cincin ini bisa melingkari khatulistiwa bumi. Pada Januari 2020, gunung berapi Taal di Filipina mulai memuntahkan lava, mengirim kepulan abu 1 km jauhnya ke langit. Letusan ini bahkan memicu fenomena langka, badai kotor, yaitu awan asap di atas gunung berapi yang menghasilkan petirnya sendiri. Peluang tsunami vulkanis juga tinggi. Tsunami ini biasanya disebabkan gerakan tektonik yang terjadi akibat aktivitas vulkanis. Taal telah meletus lebih dari 30 kali dalam 450 tahun terakhir. Gunung berapi di Ekuador ini terakhir meletus pada 2016. Para ilmuwan berpikir, gunung ini menunjukkan sejumlah tanda dini pergerakan magma. Ini adalah gunung stratovulkan aktif. Tipe gunung berapi berbentuk kerucut yang tepinya curam. Gunung ini terbentuk dari lava lengket yang tidak mengalir dengan mudah. Lava itu mengelilingi lubang, mendingin, dan menumpuk sehingga membentuk dinding yang curam ini. Jenis gunung ini lebih cenderung menghasilkan letusan eksplosif, seperti yang kita lihat di film. Ruapehu adalah taman nasional tertua di Selandia Baru. Negeri vulkanis ajaib tempat kamu dapat melihat kawah-kawah beruap, danau yang megah, dan formasi batuan yang unik. Ruapehu terakhir meletus pada 2007 dan telah meletus 10 kali sejak pertengahan abad ke-19. Tapi aspek berbahaya yang keluar dari gunung berapi bukan cuma letusan, aliran lava, dan gas beracun. Ada juga yang namanya lahar, semacam lumpur vulkanis berpuing. Di antara letusan, salju meleleh dan danau terbentuk di kawah gunung berapi. Jika letusan terakhir membawa lumpur, abu, dan batu ke danau ini, isinya pun akan penuh. Saat itu terjadi, cuma bendungan sementara yang mampu menahannya. Indonesia punya jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, termasuk salah satunya yang bernama Anak Krakatau, alias The Son of Krakatoa. Orang tuanya yang terkenal terletak tak jauh dari sana. Tsunami besar pada tahun 2018 membangunkan si junior sebagian. Hal ini membuat cemas sebab sang senior pernah mengeluarkan salah satu letusan terkuat yang pernah disaksikan bumi pada tahun 1883. Bunyi letusan Krakatau adalah suara paling keras yang pernah terdengar. Orang-orang yang jaraknya lebih dari 3.300 km dapat mendengar ledakan ini. Gelombang suaranya mengelilingi dunia 7 kali, dan para ilmuwan mengatakan sulit untuk memprediksi pola erupsi gunung berapi ini. Gunung Yasur di Vanuatu adalah salah satu dari beberapa gunung berapi di dunia tempat kamu bisa melihat danau lava. Wisatawan bahkan berkunjung demi mengintip lewat tepi dan melihat danau yang membara dan menggelegak di bawahnya. Nah, jika aktivitas vulkanisnya naik ke level 3 dan 4 dari 5, berarti akan ada gempa bumi yang lebih intens, getaran vulkanis, atau semburan uap, gas, dan debu. Saat itu, tempat ini barulah ditutup, karena siapa yang berani? Gunung berapi di Republik Demokratik Kongo ini punya danau gunung berapi yang paling aktif dan paling besar di dunia. Dan semua lavanya adalah cairan yang unik. Artinya, pergerakannya lebih cepat dan lebih jauh dibanding hal lain yang keluar dari sebagian besar gunung berapi. Gunung ini jelas tak termasuk di antara yang tertinggi. Tapi Erta Ale di Ethiopia terbilang unik karena punya danau lava yang hampir konstan. Ini super langka. Penduduk setempat menyebutnya gunung berasap karena danau lavanya sering menyebabkan letusan. Gunung berapi ini berada di dekat Depresi Danakil,
salah satu tempat terpanas di bumi. Merapi telah meletus secara teratur sejak pertengahan abad ke-16. Gunung berapi ini membantu para ilmuwan melakukan penelitian penting tentang cara kerja letusan, sehingga mereka dapat memperingatkan orang tepat waktu. Setelah dorman untuk sementara waktu, gunung berapi di Meksiko Tengah ini kembali hidup pada tahun 1994. Sejak itu, gunung ini memproduksi aliran lumpur besar dan ledakan kuat dalam kurun waktu yang tidak terduga. Dahulu, letusan besar dari gunung raksasa ini mengubur seluruh kota dan piramida kuno. Bayangkan, kamu sedang menginap di hotel dan bangun menghadap pemandangan indah dari gunung berapi besar yang diselimuti sungai lava membara dan awan abu. Saat panasnya hilang, para pengunjung mendatangi area di Guatemala ini demi memanggang marshmallow di sana. Salah satu gunung berapi paling aktif di bumi terletak di sebuah pulau kecil di utara Sisilia. Stromboli meletus sedikit-sedikit secara rutin sambil mengeluarkan lava bersinar dari lubang di dalam kawah. Tak jauh dari sana ada Etna, gunung berapi paling aktif di Eropa dan salah satu yang terbesar di dunia. Oh iya, bumi jelas bukan satu-satunya planet yang punya gunung berapi. Gunung berapi terbesar di tata surya kita terdapat di Mars. Ukurannya setara negara bagian Arizona atau hampir 2 kalinya Kalimantan Tengah. Dan tingginya hampir 3 kali lipat Gunung Everest. Waduh, jangan melirik ke bawah ya. Perhatian, ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita, asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi sebagai destinasi terakhir. Tabrakan pun gak bisa terelakkan. Menurut para ilmuwan, meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor, tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total. Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih. Dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman, lalu mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus. Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya. Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, massa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan massanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya nggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya massa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, massanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua.
Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spaghetti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99% dari kecepatan cahaya. Lagi pula, semua objek yang memiliki massa gak bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Serpihan ini memasuki atmosfer bumi, dan dari luar kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah Samudra Selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar. Ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dahsyat. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dahsyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menembus jauh ke dalam kerak bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini gak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya. Tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dahsyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar kerikil ke genangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuadriliunan rupiah. Rumah-rumah rata dengan tanah dan jalanan dibanjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan. Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu Samudra Selatan telah naik beberapa derajat Celcius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair, sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tepi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai Sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah, lalu menyuburkannya. Tanaman pepohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat, lalu menghasilkan banyak oksigen.
Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya, jadi bukan lagi sebagai gurun. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita, bukan menghancurkannya. Mari kita potong bumi jadi dua. Kamu bisa melihat semua lapisannya. Inilah lapisan dalamnya. Sekitar 40 kali lebih panas dari bagian dalam ovenmu. Itulah mantelnya. Lautan lava panas. Berikutnya ada kerak bumi. Permukaan keras tempat peradaban manusia hidup. Tapi kalau kamu melihat ke atas, ada banyak sekali lapisan udara selain atmosfer dan ozon. Para ilmuwan belum lama ini menemukan gelembung aneh di sini yang melindungi planet kita dari radiasi. Bukan medan magnet bumi loh, gelembung ini terbuat dari gelombang radio. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Planet kita bersinar seperti pohon Natal dalam spektrum radio. Tapi kita akan membahas gelombang frekuensi rendah yang memungkinkan kita berhubungan dengan kapal selam. Jadi gelombang radio itu seperti gelombang atau gelombang laut biasa. Coba lihat yang ini. Jarak antara dua puncaknya adalah panjang gelombang. Jumlah gelombang ini dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi. Misalnya, ada 10 gelombang dalam interval selama 1 detik. Apa kamu bisa menebak frekuensi gelombang ini? Benar, 10 Hz. Ponsel memakai gelombang dengan frekuensi antara 300 sampai 3000 MHz. Jadi, tambahkan 60 ke angka tersebut. Namun gelombang dari frekuensi tersebut tidak memasuki batasnya dengan baik. Coba bayangkan bagaimana kamu bisa kehilangan koneksi ponselmu saat berkendara melewati terowongan. Itu disebabkan karena ada logam di dalamnya. Logam adalah bahan konduktif yang sangat melemahkan gelombang radio. Air garam juga termasuk konduktor. Jadi kalau kapal selam telah menyelam cukup dalam, air memperlemah sinyal dan kita kehilangan komunikasi. Untuk menjaganya, kita mengirimkan gelombang lebih sedikit tapi dibuat lebih panjang. Di waktu yang sama, frekuensi gelombang pendek akan lebih tinggi daripada frekuensi yang gelombangnya panjang. Karena itulah disebut gelombang frekuensi yang sangat rendah. Tapi ternyata, gelombang seperti ini melintasi di seluruh bumi, bahkan keluar angkasa. Jadi semakin menarik nih. Gelombangnya bertabrakan dengan partikel radiasi dari matahari. Kita menganggap kalau matahari adalah raksasa baik yang memberikan cahaya dan hangat. Tapi sebenarnya memancarkan banyak sekali radiasi yang berbahaya. Setiap suar atau pelepasan listrik dari materi di bintang rumah kita menyebabkan ledakan radiasi yang lebih besar lagi. Partikel ini berterbangan di planet kita, sama seperti gelombang radio. Gelombang ini menyusuri jarak 150 juta kilometer dari matahari ke bumi dalam 8 menit dan menabrak ke gelembung kita yang berfungsi sebagai perisai. Pada dasarnya, partikel radiasi dari matahari berakumulasi dalam jalur radiasi di sekitar bumi. Medan gaya magnetik planet kita memerangkapnya, dan baru-baru ini ditemukan gelembung gelombang yang sangat rendah berada tepat di bawah jalur radiasi ini. Semua ini membantu kita untuk mementalkan kembali sedikit emisi yang berbahaya. Analisis dari studi lama mengonfirmasi kalau jalur radiasi ini dulunya jauh lebih rendah dan dekat ke bumi. Tapi ketika peradaban mulai menggunakan radio secara aktif, gelombangnya naik sehingga jalurnya lebih tinggi. Tak seorang pun yang mengira kalau efek sedahsyat itu bisa timbul dari gelombang radio sederhana. Tapi itu akan memberi perlindungan bagi astronot di masa depan. Saat kita di bumi, medan magnetiknya melindungi kita dari radiasi. Kamu bisa melihatnya secara langsung saat partikel angin surya bermuatan membuat partikel udara di kutub bumi bersinar. Inilah yang dinamakan aurora. Kalau nanti kamu berkesempatan melihatnya langsung, ketahuilah kalau sebenarnya bumi sedang menyelamatkanmu dari cahaya matahari yang kuat. Tapi, kalau kamu berada di luar medan magnet bumi, di suatu tempat di luar angkasa, sayang sekali, tidak ada yang melindungimu di sana. Ini jadi masalah besar buat para astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di stasiun luar angkasa internasional. Mungkin para ilmuwan akan belajar untuk menciptakan gelembung pelindung dari gelombang frekuensi sangat rendah di sekeliling stasiun luar angkasa dan pesawat luar angkasa. Hal yang sama berlaku bagi planet lain. Kita mungkin akan mengkolonisasi Mars. Di sana tidak ada medan magnet dan tidak ada yang akan melindungimu dari radiasi. Tapi, kalau kamu menciptakan gelembung buatan di sana, kamu bisa mengurangi radiasi yang berbahaya. Gelombang kasat mata yang melindungi kita adalah atmosfer, seperti kue lapis atau bawang bombay. Setiap level dari atmosfer punya propertinya sendiri. Lapisan terendah tempat kita hidup adalah troposfer.
Lapisan ini memiliki 80% dari berat udara di seluruh bumi, juga menjadi tempat berkumpulnya uap air. Di sini pula mesin bernama cuaca bekerja. Matahari mengirim cahaya energi ke bumi. Permukaan planet kita memantulkannya dan memanaskan udara di troposfer. Karenanya, udara jadi bergerak dan bertukar tempat dengan udara dingin. Karena itulah angin topan, badai, dan tornado hanya terjadi di troposfer hingga ketinggian 12 km. Itu sebabnya pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 10 km. Angin atau kondisi cuaca buruk lainnya jarang memengaruhi area ini. Dan udara di sini tidak sepekat udara di dekat permukaan bumi. Terbang sejauh 1,6 km di atas permukaan laut itu ibarat bergerak melewati kue kering. Sulit. Tapi ketinggian 1,6 km terasa seperti terbang menembus krim kocok yang ringan. Pesawat terasa seperti tidak memiliki hambatan. Jadi, sama-sama untung, menghemat bahan bakar dan menyelamatkan penumpang. Kekurangan terbesarnya adalah di sana sangat dingin dan kamu tidak bisa bernapas. Tempat ini dingin karena hanya ada sedikit molekul udara untuk menyerap panas dari tanah dan memindahkannya satu sama lain. Kamu tidak akan bisa bernapas di sini untuk alasan yang sama. Itu sebabnya pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Ayo, kita geser sedikit ke sini. Ini adalah stratosfer. Bahkan molekul udara di sini lebih sedikit lagi. Disinilah probe cuaca terbang. Benda ini merupakan sejenis balon kecil yang dilengkapi komputer dan digunakan orang untuk memprediksi cuaca. Bagian atmosfer ini juga berisi lapisan ozon. Ini merupakan perisai bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ozon hampir sama dengan oksigen, kecuali memiliki 3 atom di dalamnya. Ketika sinar ultraviolet yang berbahaya memasuki atmosfer kita, langsung menabrak molekul O3. Sinar memecah molekul menjadi O2 dan atom oksigen lainnya. Sinar itu sendiri diubah menjadi panas, tetapi ozon beregenerasi dengan cepat. Sebuah atom oksigen tunggal bergabung dengan O2 dan molekul ozon siap untuk melindungi kita lagi. Ini adalah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari radiasi. Berkatnya, semua kehidupan di bumi jadi ada. Ketika peradaban manusia berkembang, kita mulai memancarkan gas freon ke atmosfer. Dulu, kita mengisi lemari es menggunakan zat tersebut. Satu atom klorin akan terlepas dari molekul freon ketika di udara. Kemudian akan mengikat atom oksigen tunggal. Sekarang, ozon tidak dapat beregenerasi seperti dulu. Untungnya, penggunaan gas berbahaya seperti itu telah dilarang dan lapisan ozon mulai beregenerasi. Para ilmuwan berharap agar lapisan ozon pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Ujung stratosfer berada sekitar 50 km dari tanah. Lapisan berikutnya adalah mesosfer, yang terdingin dari semuanya. Suhunya rata-rata sekitar minus 95 derajat Celcius, 5 kali lebih dingin dari freezermu. Di lapisan inilah meteor yang jatuh ke bumi akan mulai terbakar karena gesekan di udara. Kemudian, pada akhirnya benda ini akan terbakar sepenuhnya. Udara di sini terlalu tipis untuk pesawat atau balon untuk terbang, tapi masih terlalu padat untuk satelit. Jadi, lapisan atmosfer ini tidak dipelajari dengan baik. Lapisan berikutnya membentari dari ketinggian 90-800 km di atas permukaan laut. Sedikit lebih pendek jarak antara Las Vegas dan San Francisco. Garis Kármán terletak di lapisan atmosfer ini. Garis ini merupakan batas antara bumi dan ruang angkasa. Termosfer adalah tempat semua pesawat ruang angkasa dan satelit kita terbang. Di sini juga menjadi rumah bagi stasiun luar angkasa internasional. Suhunya meningkat sangat tinggi. Udara di sini sekitar 10 kali lebih panas dari yang bisa dihasilkan oven di rumahmu. Semua ini disebabkan oleh aktivitas matahari. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan sepanas ini. Molekul udara yang membawa panas di sini sangat kecil, sehingga kamu benar-benar akan mengapung di antaranya. Bayangkan, kolam renang jumbo yang hanya diisi dengan 3 tetes air. Seperti itulah termosfer, dan lapisan tertinggi atmosfer kita adalah eksosfer, lapisan terjauh dari gelembung udara bumi. Para ilmuwan percaya batasnya sekitar setengah jarak ke bulan, yakni 193 juta kilometer. Pada titik ini, tekanan radiasi matahari mulai melebihi gravitasi bumi. Tempat ini masih bagian dari atmosfer kita. Berarti, astronot yang melakukan berbagai misi luar angkasa dan berada di ISS sebenarnya tidak pernah meninggalkan atmosfer bumi. Mari berhitung cepat. Pesawat komersial dapat terbang secepat 926 km per jam.
Roket terbang ke luar angkasa dengan kecepatan 42.500 km per jam. Tapi asteroid ini memecah semua rekor dan melesat secepat 53.100 km per jam. Itu 43 kalinya kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, kamu bisa melintasi Samudra Atlantik hanya dalam 5 menit. Sayangnya, asteroid ini bisa menabrak bumi. Ini asteroid 2021 RX-9. Lebarnya 40 meter, alias sepertiga lapangan sepak bola. Asteroid ini baru saja ditemukan, dan para ilmuwan sudah bisa memperkirakan orbitnya. Berbeda dari planet, bentuk asteroid tidak bulat, melainkan elips, kayak donat yang agak dipenyetin dikit. RX-9 memulai perjalanannya menuju pusat tata surya sekitar 440 juta kilometer dari matahari. RX-9 melintasi sabuk asteroid, lalu ke orbit Mars, kemudian ke orbit bumi. Lalu RX-9 mengitari bintang kita, lalu terpental kembali seperti ketapel. Asteroid menjauh dari matahari sampai gravitasi bintang ini memaksanya kembali. RX-9 menempuh perjalanan kembali ini dalam 2,5 tahun bumi. Meski orbitnya bertemu orbit planet kita, asteroid ini tidak berbahaya bagi kita. Jarak paling dekatnya dengan bumi setara 7,5 kalinya jarak bumi ke bulan. Tapi ada banyak asteroid lain di luar angkasa. RX-9 dapat bertabrakan dengan asteroid lain ini dan berpindah haluan. Kalau begitu RX-9 bisa masuk ke daftar asteroid yang berpotensi berbahaya. Nah, kalau yang satu ini namanya asteroid 2021 NY1 dan sudah ada di daftar kita. Besarnya setara 2 patung Liberty dan bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan 9,5 km per detik. Jadi, asteroid ini bisa membawamu ke bulan hanya dalam 11 jam. Orbitnya juga elips. Titik terjauhnya terletak antara sabuk asteroid dan Jupiter dengan jarak 3,9 kali jarak bumi ke matahari. Titik terdekat orbitnya ke matahari berada tepat di dekat orbit bumi. Asteroid NY1 pernah melewati bumi sedekat jarak 4 kali bulan dan bumi. Asteroid ini akan mengitari matahari dan kembali ke posisi awalnya. Asteroid ini menempuh orbitnya dalam hampir 4 tahun bumi. Rekor jarak terdekat ke bumi dimiliki oleh asteroid 2020 WT4. Batu ini seukuran bus dan pernah terbang di ketinggian 370 km di atas bumi. Sebagai perbandingan, Stasiun Luar Angkasa Internasional mengitari bumi di jarak 400 km. Jadi, asteroid ini benar-benar terbang di atas kepala kita di wilayah Samudra Pasifik Selatan. Dan kita bahkan tidak tahu asteroid ini ada. Asteroid ini terbang di atas bumi pada siang hari dan kita tidak bisa melihatnya karena cahaya matahari. Para ilmuwan baru tahu soal asteroid ini 15 jam kemudian. Jika asteroid ini jatuh ke bumi, ya anggap saja hari kita akan sangat buruk. Meski kecil, asteroid ini bergerak sangat cepat sehingga energinya luar biasa. Tapi kita punya perisai yang melindungi kita dari batu luar angkasa, yaitu atmosfer. Atmosfer dipenuhi partikel udara. Jadi, saat asteroid masuk ke bumi, atmosfer mulai menahan partikel-partikelnya karena gesekan. Asteroid pun menjadi sangat panas sehingga mulai terbakar. Inilah sebabnya bagian bawah pesawat ulang-alik kita dilindungi dengan bahan berwarna hitam yang dapat menahan suhu hingga 1260 derajat Celcius. Jadi, jika ukurannya kecil, asteroid bisa terbakar sepenuhnya di atmosfer dan berubah menjadi debu. Kalau dilihat dari bumi, bentuknya mirip bintang jatuh. Para ilmuwan meyakini, asteroid manapun yang ukurannya di bawah 25 meter akan terbakar habis di atmosfer dan tidak berbahaya. Tapi, asteroid yang lebih besar dari 2,5 km dapat menyebabkan kerusakan parah. Dan kita tahu asteroid semacam itu yang secara rutin melewati planet kita namanya 4179 Totatis. Ukurannya 5,4 km, jadi itu lebih besar dari Central Park di New York. Dan jika kamu menimbangnya, batu ini akan menunjukkan angka 5 ditambah 11 nol dalam ton. Berat juga ya? Ngerinya, asteroid ini bergerak melintasi orbit yang kacau karena terus-menerus terpengaruh oleh bumi dan Jupiter. Seolah-olah bumi dan Jupiter sedang main pingpong dengan batu raksasa ini sebagai bolanya. Asteroid ini pun menjadi berputar tidak keruan. Jika berdiri di permukaan Totatis, kamu akan melihat matahari terus-menerus terbit dan terbenam di tempat tak menentu.
Karena kekacauan ini, para ilmuwan hanya bisa memprediksi pergerakan asteroid ini 50 tahun ke depan. Pada tahun 2004, jaraknya 4 kali bumi ke bulan dari planet kita. Untungnya, ada kemungkinan bahwa suatu hari asteroid ini akan meninggalkan tata surya kita. Jupiter atau bumi akan meluncurkannya keluar angkasa jauh seperti ketapel. Tapi jika jatuh ke bumi, asteroid ini akan menimbulkan tsunami raksasa dan gempa bumi di mana-mana. Kemudian, keberadaan peradaban kita akan terancam. Bencana serupa terjadi sekitar 66 juta tahun lalu. Pada saat itu, aku sih belum lahir ya, tapi aku pernah dengar soal ini. Asteroid seukuran Gorontalo terbang ke bumi. Matahari memanaskan permukaannya dan menguapkannya. Debu dan uap berubah menjadi ekor raksasa yang bersinar terang di langit malam. Malam sebelum jatuh, asteroid ini adalah objek paling terang di langit. Mungkin lebih cerah daripada bulan. Saat memasuki atmosfer bumi, asteroid ini menyebabkan suara ledakan yang begitu kuat, sehingga kamu bisa mendengarnya di sisi lain planet kita. Asteroid ini mulai terbakar. Fragmen kecil mulai berjatuhan dari bodi utama meteorit ini. Sebagiannya terbakar habis di atmosfer, tapi yang lain jatuh ke permukaan. Begitu membentur, massa dan kecepatan meteorit ini memberikan energi besar yang setara dengan 100 teraton dalam skala TNT. Pasti berisik banget tuh. Semua energi ini berubah menjadi panas. Dinding api pun menyebar ke sekitar lokasi benturan dan membakar semua yang ada di depannya. Gelombang ledakan dari titik jatuh ini mengelilingi planet kita beberapa kali. Tsunami besar dengan ombak yang lebih tinggi daripada gedung Empire State terjadi dan gempa bumi super kuat meretakkan tanah bumi. Setelah kejadian ini, sekitar 95% kehidupan di bumi lenyap. Meteorit ini meninggalkan kawah selebar 66 jembatan Golden Gate. Dan saking dalamnya, kamu bisa memasukkan 2 gunung Everest ke sana. Selain itu, masih ada banyak objek di sabuk asteroid di belakang Mars yang berpotensi mengancam bumi, seperti Ceres. Ini bukan asteroid biasa, melainkan planet Katai. Meski masanya hanya 1% bulan dan selebar Texas. Yeehaw! Planet ini memengaruhi orbit bumi dan Mars dari segi gravitasi. Tabrakan dengan asteroid seukuran ini akan menghancurkan bumi dengan mudah, meledakannya menjadi berkeping-keping. Jadi, manusia harus belajar cara menghindari tabrakan dengan asteroid berbahaya. Kita punya 2 opsi, hancurkan atau ubah lintasannya agar terbang melewati bumi. Menghancurkan batu besar seberat 1 kota sangatlah sulit. Jadi, kita pilih opsi kedua saja. Kita bisa mengirim pesawat antariksa berisi bahan peledak dan meledakkannya di sana. Kita tidak perlu menggali lubang untuk menanam kado ini di dalam asteroid. Ledakannya harus tepat di atas permukaan dan mengarah ke atas. Kemudian, menurut hukum fisika, asteroid akan bergeser sedikit. Meski asteroid ini cuma bergerak beberapa meter dalam skala kosmik, ini akan mengubah lintasannya secara drastis. Pilihan lain kita adalah traktor gravitasi. Prinsipnya simple. Objek apapun yang punya massa juga punya gravitasi. Bahkan kamu. Yap, kamu juga punya gaya gravitasimu sendiri. Jadi, rencana kita adalah mengirim pesawat antariksa tanpa awak ke luar angkasa. Pesawat ini hanya perlu melayang di atas permukaan asteroid. Kemudian, batu angkasa ini akan menarik si pesawat antariksa. Tapi, mesin pesawat ini akan menolak. Alhasil, asteroid itu sendiri akan mulai menarik dirinya ke arah pesawat. Tara, bumi pun selamat. Kita juga bisa menggunakan tenaga surya. Yang harus kita lakukan adalah membangun stasiun luar angkasa raksasa berisi ribuan kaca pembesar dan mengirimkannya ke matahari. Saat kita melihat asteroid berbahaya, stasiun ini akan memfokuskan sinar matahari ke permukaan asteroid. Es di permukaannya akan mulai menguap dan bergerak ke atas. Kekuatan reaktif ini akan mendorong asteroid ke bawah. Atau kita bisa mengirim jubah raksasa berbahan reflektif seperti foil ke asteroid ini. Jika dibungkus dengan bahan seperti itu, asteroid akan memantulkan sinar matahari. Sekali lagi, sinar matahari akan terpantul ke satu arah dan mendorong asteroid sedikit ke arah lain. Metode ini hanya dapat dilakukan jika kita punya waktu beberapa tahun untuk bersiap sebelum asteroid tiba. Strategi lain yang kita punya adalah memasang layar surya ke asteroid yang akan bekerja seperti parasut, tapi bukan untuk mengerem menggunakan udara, melainkan menggunakan sinar matahari. Dan opsi paling simpel kita adalah memasang mesin roket konvensional ke asteroid.
Maka, kita tidak hanya bisa mengubah lintasan terbangnya, tapi juga mengendalikannya. Dan jika asteroid yang lebih besar muncul di cakrawala, kita dapat menggunakan batu antariksa yang dikendalikan ini sebagai alat pendorong raksasa. Pukul 12 malam, bumi cair muda bertabrakan dengan planet lain bernama Theia. Bulan pun terbentuk. Dari pukul 12 malam sampai 4.30 pagi, bumi dan atmosfer berubah. Benua-benua bersatu membentuk superbenua, lantas berpisah lagi. Ini terjadi setiap 400 juta tahun. Itu berarti setiap 2 jam di kisah kita kali ini. Pada pukul 5.30 pagi, kita melihat organisme bersel satu mulai hidup di lautan. Pukul 8 pagi, virus pertama muncul. Pada pukul 11 pagi, bakteri fotosintetik berhasil menyerap cukup matahari untuk mengisi atmosfer dengan oksigen. Proses itu butuh 1 miliar tahun. Itu berarti 6 jam di cerita kita. Pada pukul 11.35, bumi berwujud bola salju. Bahkan lautannya pun menjadi es. Tenang, semua akan meleleh pada tengah hari. Pukul 1 siang, sel spesial dengan organ dalam hidup. 3 jam kemudian, sel itu akan mulai terbagi menjadi 3 kelompok yang pada akhirnya menjadi fungi, seperti cendawan. Mari kita percepat sel-sel ini berubah dari bentuk kehidupan sederhana menjadi kompleks. Pada pukul 7.20 malam, sesuatu yang tak asing muncul, spons. Pada pukul 7.55 malam, bumi membeku lagi, lantas meleleh 2 menit kemudian. Pukul 8 malam, lihatlah ke lautan, ubur-ubur sisir pertama muncul. Sekitar pukul 8.30 malam, lapisan ozon bumi muncul. Dalam 2 menit, lautan dipenuhi tumbuhan. Pukul 8.45 malam, kehidupan laut menjadi subur. Kini ada ubur-ubur yang berenang di sekitar karang. Bintang laut akan segera muncul. Pukul 8.52 malam, kita bisa melihat jejak di dasar laut. Makhluk-makhluk mulai merangkak. Pukul 9.10 malam, makhluk laut memutuskan menjelajahi laut. 30 detik kemudian, hewan dan tumbuhan lain muncul. Semuanya menyebar di seluruh planet dalam sekejap. Pukul 9.41 malam, ini waktunya serangga pertama muncul. Sumber makanannya adalah tumbuhan dan pepohonan yang baru terbentuk di daratan. Pukul 9.45 malam, hewan berkaki 4 pertama muncul di perairan dangkal. Pukul 10.10 malam, hewan berkaki 4 itu terbagi ke dalam kelompok yang nantinya menjadi mamalia, reptilia, unggas, dan dinosaurus. Pukul 10.30 malam, semuanya hilang. Kepunahan massal terjadi. Entah apakah penyebabnya asteroid besar atau letusan gunung berapi dahsyat. Hanya 5% spesies yang bertahan. 10.34 malam, dinosaurus akhirnya muncul. Yang pertama adalah Nyasasaurus. Tapi, para ahli tak yakin apakah itu dino asli atau kerabatnya yang berubah menjadi dino. Pada 10.45 malam, terjadi kepunahan massal lagi. Dinosaurus awal bertahan dan mengambil kesempatan untuk menyebar ke seluruh dunia. Dalam 5 menit, Tyrannosaurus muncul. Pukul 11 malam, unggas pertama muncul di Eropa. Pukul 11.15 malam, mamalia terbagi ke dalam grup masing-masing. Mereka akan berkembang membentuk paus, gajah, armadillo, dan primata. Pukul 11.17 malam, dinosaurus mencapai ukuran penuhnya. Yang terbesar adalah Argentinosaurus. Panjangnya setara 10 bus sekolah dan dia cukup tinggi untuk mengintip jendela lantai 7. Pukul 11.26 malam, asteroid raksasa jatuh ke bumi. Debu-debu berterbangan. Beberapa detik kemudian, semuanya bersih, tapi dinosaurus sudah punah. Dengan hilangnya dinosaurus, beberapa mamalia yang tersisa bisa menguasai bumi. Pukul 11.30 malam, primata terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi kera dan gorila, lalu nantinya ada manusia. Pukul 11.58 malam, simpanse dan bonobo muncul. 15 detik kemudian, spesies hominini mulai berjalan dengan 2 kaki. Pukul 11 malam lewat 59 menit 23 detik, manusia muncul di Afrika. 1 detik kemudian mereka bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka tak punya bahasa dan tak bisa menggunakan atau menciptakan alat. Itu terjadi pada pukul 11 lewat 59 menit 58 detik. 2 detik sebelum hari berakhir, yakni 100.000 tahun lalu.
Spesies manusia kompleks muncul. Asteroid yang sampai ke planet kita nggak selangka yang kita bayangkan. Sekitar 17.000 asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya 1 kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48-80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah, jadi sebagian besar asteroid nggak berbahaya bagi kita. Tapi kita nggak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil, asteroid berukuran 0,3 sampai 1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan. Asteroid berukuran 4-4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut. Meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini nggak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60-70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 km di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabinsk pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 km di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah. Pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an hingga 2080-an dan gak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter. Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, gak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur. Meteorit ini sangat terang seperti matahari kedua dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai, untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga dan gak ada kota besar di dekatnya. Tapi bahkan di sana pun ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius puluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama 5 jam. Konsekuensinya benar-benar dahsyat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia.
99942 Evovis 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari Menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100.000 tahun, dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dahsyat Gunung Berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total, dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 km dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya 100 tahun ke depan atau bahkan lebih. Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. 1 kilometer. Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu Menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500.000 tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70% dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi. Kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 km dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26-28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagarita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi, ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang kumaksud? Meteorit Chicxulub, objek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Chicxulub adalah 20 km. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer, bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 km yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet, dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif, kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, jumlah jelaga dan karbon monoksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat besar, bumi terhalang dari matahari selama beberapa hari. Kegelapan menyelimuti seluruh planet. Tumbuhan nggak bisa menghasilkan oksigen yang cukup, sehingga nggak ada yang bisa dihirup. Suhu di benua dan lautan turun rata-rata 10-32 derajat Celcius. Kedengarannya mengerikan kan? Dan tentu saja, ini menyebabkan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah biosfer bumi. Hebatnya bumi mampu pulih kembali setelah bencana sebesar itu. Peristiwa ini menjadi batas antara era Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi, sekarang untuk mereka yang bertanya-tanya, gimana mungkin sebuah meteorit kecil bisa menghancurkan semua dinosaurus? Mungkin sudah mengerti jawabannya. Mungkin tabrakan terbesar dalam sejarah planet kita bukanlah tabrakan dengan meteorit, tapi dengan sebuah planet. Ini terjadi miliaran tahun yang lalu. Theia, demikian nama planet kata hipotetis ini, menabrak bumi, melepaskan energi yang tak terkira besarnya, berkuadriliun-kuadriliun bahan bakar.
Bumi kemudian langsung berubah menjadi api raksasa dan tabrakan inilah yang menyebabkan terciptanya bulan. Semua itu terdengar menakutkan, aku tahu, jadi semoga saja kita nggak akan pernah melihat peristiwa semacam ini. Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar bertonton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid.
Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, buar! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar ke luar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim 1 pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. 1 tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya.
Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Kita berangkat! Ini pesawat penjelajah antar galaksi. Destinasi di tiketmu adalah perjalanan ke kelompok galaksi lokal, antara lain galaksi Magellan besar dan kecil, nebula Orion, Andromeda, galaksi Triangulum, dan beberapa objek menarik di antara mereka. Tolong tiketnya. Harap diperhatikan, kamu mungkin akan mengalami sedikit sensasi kesemutan saat kita memasuki hiperruang. Pesawat dan semua yang ada di dalamnya sedang melalui peralihan fase dimensi. Jangan khawatir, kesemutan itu cepat berlalu. Nah, penumpang semua, ketika kita menuju garis galaksi 180 derajat, lintang utara seperti yang biasa disebut penghuni Terraria, hal pertama yang menarik adalah area pembentukan bintang intens yang dikenal sebagai M42, Nebula Orion. Tapi pertama-tama, ada kejutan spesial dari kapten yang enggak diiklankan di daftar rencana perjalanan. Nebula Kepala Kuda letaknya jauh di sebelah kiri pesawat, yaitu di sebelah kiri kalian, Aegis. Sebutannya M43. Bintang yang baru terbentuk di kepala kuda ini memiliki angin surya kuat yang mendeformasi bentuk awan nebula. Perhatikan baik-baik sekarang, sebab dalam beberapa ribu tahun, gas-gas itu akan tersapu oleh nebula mirip bintang yang membentuk matahari kita. Ya, itu sudah lama berlalu, kecuali gas-gas nebula yang ditangkap oleh Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke, salah satu penjelajah muda kita bertanya, apa arti huruf M dalam M42 dan M43? Nah, nona muda, huruf M adalah singkatan dari Messier. Diucapkan Messier, bukan Messier, yang artinya lebih berantakan. Charles Messier, persisnya adalah astronom Perancis dari abad ke-18. Dia menerbitkan katalog berisi 110 objek kabur seperti yang terlihat melalui teleskop awal. Nebula Kepala Kuda berada di nomor 43 dalam katalog ini. Kita akan bertemu lebih banyak M saat melanjutkan perjalanan kita. Mendongak, kita mendekati nebula Orion. Gas-gas di nebula ini mungkin kurang berwarna dibanding yang kamu harapkan. Itu karena kita terbiasa melihat foto-foto teleskopik exposure lama dan foto-foto disempurnakan yang didesain untuk menyoroti gas-gas yang berlainan dalam nebula. Kusarankan kalian memakai kacamata berwarna yang tersedia di paket perjalanan untuk mengamatinya. Kita masuk. Untung kita berada di hiperruang. Ketika kita mendekati gugus Orion Trapezium di bagian tengah, bintang terang Theta C mengeluarkan angin surya dengan kecepatan 8 juta km per jam. Angin ini mengukir seluruh awan gas, membentuk gelombang kejut yang mengompresi bintang-bintang di dekatnya. Theta C adalah megabintang yang 200.000 kali lebih terang daripada matahari. Bintang ini akan mengalami supernova dalam waktu sekitar 1.000.000 tahun. Aku udah nggak ada saat itu. Oksigen, hidrogen, dan belerang berpendar dalam keadaan terionisasi, kayak bohlam lampu fluoresen. Oksigen biru, hidrogen merah, sebagian hijau, dan belerang serta debu bersinar kuning oranye. Ketika kita keluar dari nebula Orion dan naik ke bidang galaksi, tampak lengan-lengan spiral Bima Sakti. Matahari kita yang nggak bisa kamu bedakan dari ketinggian di atas galaksi ini, ada dalam Orion Spur di antara lengan Perseus luar dan lengan Sagittarius dalam. Perhatikan bahwa di pusat Bima Sakti terdapat batang magnetik terang yang berperan penting dalam pembentukan bintang. Lebih dari 70% galaksi tetangga memiliki batang magnetik. Ini adalah tanda galaksi dewasa. Cuma 20% dari galaksi yang jauh memiliki batang magnetik di dalam intinya. Baru ingat, Barjus sudah buka penumpang semua? Pramusaji H1 kami akan mengambil pesanan kalian. Itu galaksi Andromeda yang jauh sekali ke sebelah kiri. Tapi arahkan perhatianmu ke banyak galaksi Katai, lebih dari 40 galaksi yang menghuni galaksi di sekitar kita. Kita menuju salah satu galaksi itu sekarang. Awan Magellan Besar, AMB bagi para astronom, adalah galaksi satelit Katai tak beraturan Bima Sakti yang terdiri dari 30 miliar bintang dengan area pembentukan bintang dinamis disebut Nebula Tarantula yang akan kita jelajahi sebentar lagi. Kalau ada awan Magellan Besar, tentu ada awan Magellan Kecil, AMK. Itu dia, di sebelah kiri bawah AMB. Bima Sakti lambat laun akan menelan kedua galaksi Katai itu. Sebagian orang lebih suka kata mengakresi, tapi hasilnya sama. Kalau memakai kacamata berwarna lagi, kamu bisa melihat bahwa AMB telah merenggut sejumlah besar gas dari AMK.
karena keduanya telah berinteraksi secara gravitasi selama jutaan tahun. Hah? Aku tahu semua tentang gas loh. Kita keluar dari Bima Sakti untuk menempuh jarak sejauh 50 kiloparsec, yaitu 50.000 parsec atau sekitar 163.000 tahun cahaya. Apa itu 1 parsec? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki. 1 parsec sekitar 3,26 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsec adalah kombinasi dari 2 kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari 2 perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur atau menit busur atau detik busur, turun sampai milisecond busur. Itulah 1 parsec, 1 parallax dari 1 detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan Joan of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur 1 tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsec adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak 1 tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang, masing-masing bermassa lebih dari 50 kali massa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus, kamu bisa melihat supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100.000 kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kembang api yang spektakuler. 1987A dalam awan Magellan Besar adalah supernova terdekat dengan bumi sejak 1604, yang terjadi di Bima Sakti sekitar 20.000 tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Rigel, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami supernova, atau justru sudah. Jarak Rigel dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya, jadi apapun yang terjadi terhadap Rigel akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula. Tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Ramu saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permen kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan Bima Sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini di galaksi kita menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC, kependekan dari New General Catalog atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E.E. Barnard dan juga disebut galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi. Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede, sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnardiana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard.
Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205. Ya, sebutannya memang ada dua. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola katai dengan massa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205. Memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Kalian menikmati perjalanan? Dan sekarang, perhentian terakhir kita, M33, galaksi Triangulum, galaksi spiral ketiga dan terakhir dari grup lokal kita. Berlokasi di gugus kecil Triangulum, bahasa Latin dari segitiga. Tebakan jitu, ukuran M33 hampir setengahnya Bima Sakti. Jarak galaksi Triangulum adalah 2,7 juta tahun cahaya dari bumi, tapi jauh lebih dekat ke galaksi Andromeda dan bergerak ke sana. Jika kedua galaksi spiral itu bertabrakan, mungkin akan mengubah jalur galaksi Andromeda dan mencegah tabrakan dengan Bima Sakti yang sudah diprediksikan. Semoga begitu. Nah, pesan penting nih, kami akan menyajikan makan malam dalam perjalanan pulang ke bumi. Kalian bisa memilih ayam atau ikan. Semoga kalian menikmati perjalanan ini. Jika mengisi survei dan memberi kami bintang 5, kalian akan memperoleh hidangan penutup.